Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bu Dila dalam pelajaran ekonomi. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan mengulas tentang buku besar. Sebenarnya apa sih buku besar itu? Nah, buku besar itu merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akunnya. Nah, biasanya sumber pencatatan buku besar itu berasal dari jurnal umum. Jadi jurnal umum yang kemarin kalian buat akan kita buatkan buku besarnya. Nah, biasanya pemindahan buku besar atau pemindahan transaksi dari jurnal umum ke buku besar itu disebut dengan posting. Nah, ini bentuk dari buku besar. Ada yang kontrol bentuknya seperti ini. Ada kolom debit dan kolom kreditnya. Jadi hanya dua kolom saja di sini. Nah, sedangkan ada yang namanya staffel berkolom saldo rangkap. Jadi di sini ada kolom debit dan kredit serta ada saldo debit dan kredit. Nah, saldo ini nanti diisi dengan saldo normalnya. Nah, oke, ini adalah contoh bagaimana cara memposting buku besar. Nah, yang pertama harus kalian perhatikan adalah buku besar itu adalah kumpulan akun ya. Jadi kalau kemarin jurnal umum semua digabungkan, kalau misalkan buku besar itu per akunnya. Jadi kalau di sini untuk biasanya untuk yang pertama itu ada yang namanya nama akun kas. Nah, kas ini dilihat di jurnal umum dia ada di tanggal 5. Nah, cara memindahkannya, pertama kita tulis tanggalnya serta bulannya, lalu kasnya kita masukkan ke dalam akun buku besar. Nah, sedangkan di keterangan itu tulis keterangan yang kemarin ada di jurnal umum. Keterangannya apa? Penerimaan pendapatan tunai. Nah, kemudian jurnal umumnya ini diambil halaman berapa? Kalau misalkan jurnal umum halaman 1 berarti tulis jurnal umum 1. Nah, kemudian kita pindahkan saldonya. Di sini saldonya tertera 12.000 di kredit. Kita pindahkan 12.000-nya ini ke debit juga. Kemudian kalau kas itu saldo normalnya di mana? Nah, betul di debit. Maka kita tulis saldo normalnya di debit. Begitu. Seterusnya, setiap ada pencatatan transaksi yang ada keterangan kasnya, berarti kalian harus masukkan ke dalam kolom buku besar kas. Nah, selanjutnya pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa di sini bagaimana Bu cara postingnya? Sama seperti kas, kita pindahkan pendapatan jasa, tapi yang kita pindahkan bukan akun nama ini, tapi keterangannya. Penerimaan pendapatan tunai. Nah, kemudian di referensinya kita tulis JU titik 1. Lalu kita pindahkan 12.000 ini ke kolom kredit 12.000. Nah, kita pindahkan ya, sama kan posisinya di kredit. Lalu saldonya bagaimana Bu? Ingat-ingat, pendapatan jasa itu saldonya di mana? Debit atau kredit? Betul sekali, saldonya adalah di kredit, saldo normalnya. Jadi kita tulis saldo normalnya di kredit sebesar 12.000. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ya contoh kemarin yang sudah kalian kerjakan. Ini kita buat seperti ini. Kemudian oke, misalkan ya ibu mau bikin nama
akunnya kas, halamannya JU1, kemudian kode akunnya adalah 111. Nah, ini nanti berurutan. Perlengkapan berarti 112. Nah, nanti nomor akun akan ibu berikan ke kalian. Nanti kalian tinggal tulis aja kode akunnya. Nah, terus di bulan Juli ya, di bulan Juli itu di tanggal 1 ada kas ya. Di sini dibilangnya adalah setoran modal. Nah, kita tulis setoran modal. Nah, kita lihat di sini kasnya ada di mana? Ada di debit sebesar 10 juta. Berarti kita tulis di sini 10 juta. Itu ya. Terus saldo normal kas ada di mana, Bu? Ada di debit. Nah, kita tulis saldo normalnya di debit 10 juta. Terus lanjut lagi, ada apa lagi? Nah, ini nih di tanggal 3. Di tanggal 3 ini ada pembelian perlengkapan tunai. Nih, membeli. Nah, ini kita bisa copy paste aja. Kita copy terus kita paste di sini. Ya. Nah, kita lihat kasnya saja. Kasnya di sini 1 juta. Lihat saldonya di kredit atau di debit? Di kredit. Oke. Kita tulis 1 juta di kredit. Nah, sekarang jumlahnya jadi berbeda. Yang awalnya 10 juta karena berkurang di kredit, maka kita kurangkan 10 juta dengan 1 juta. Hasilnya berapa? 9 juta. Gitu. Nah, lanjut lagi. Ada di tanggal 10, Bu. Oh iya, ada di tanggal 10. Nah, namanya apa nih? Menyelesaikan pekerjaan tunai dan dibayar tunai. Oke. Terus di mana posisinya? Oh, di debit ya, sebesar 300.000. Nah, berarti kalau misalkan di debit jadi nambah dong. 9 juta tambah 300 jadinya 9 juta 300.000. Lanjut lagi di tanggal 12. Di tanggal 12 ini ada beban ya, bayar beban iklan. Kita copy aja, membayar iklan. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, angkanya ada di mana? Di kredit, Bu. Nah, kredit. Berarti kita taruh di sini di kredit sebesar 200.000. Berarti artinya kalau di kredit itu harus dikurang. Berarti 9.300.000 kita kurangkan 200 jadinya 9.100.000. Nah, seterusnya ya, kamu terusin, lanjut. Ini contohnya berarti masih banyak nih. Ada di tanggal 15, kemudian ada di tanggal 20, ya enggak? Kemudian ada di tanggal 25, ya kan? Kemudian ada di tanggal 27. Nah, nanti kalau misalkan ini tabnya kurang, berarti tinggal kita gini aja. Nah, tuh jadi nambah. Kemudian ada di tanggal 30 dan ada di tanggal 31. Nah, gitu seterusnya ya. Sama perlakuannya dengan akun-akun yang lain. Nah, jadi sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan jurnal umum dari Nanda Laundry ini. Kalian pindahkan saldo-saldonya, diringkas ke dalam buku besar per akun gitu. Bisa ya? Bisa. Oke, kerjakan secara berkelompok. Dikumpulkan sebelum waktunya. Jangan sampai ada yang telat karena kan ini pengerjaan secara kelompok. Kemudian seperti biasa, kirimkan video kalian saat Zoom diskusi atau screenshot WA.
Oke, begitu saja yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.